Halo pemirsa Nusantara, kembali lagi di acara Bincang-Bincang Tumbuh Kembang Buah Hati bersama saya Dokter Anak Brian Adam. Kali ini saya tidak sendiri nih, saya juga mengundang salah satu orang tua untuk berbincang bersama. Kita langsung sapa saja. Halo Ibu Eka. Halo dok. Kalau anaknya siapa nih namanya? Dani dok. Usianya? Beberapa hari lagi 6 tahun nih dok. Wah, sudah besar ya? Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke topik pembahasan kita. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas perkembangan anak dan bagaimana cara menstimulasinya dengan baik. Di pertemuan kali ini, pembahasan kita berfokus kepada stimulasi gerak kasar anak. Gerak kasar merupakan pergerakan yang melibatkan kelompok otot-otot besar seperti kaki, tangan, dan tubuh kita. Pergerakan dengan gerak kasar ini bentuknya mulai dari merangkak, berjalan, berlari, melempar, melompat, mengendarai sepeda, berolahraga, dan masih banyak lagi. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah iya nih dok, saya pernah lihat di media sosial. Katanya di usia sedani ini sudah harus bisa melompat dengan satu kaki ya dok. Saya jelaskan dulu ya Bu ya, terkait keharusan ini. Jadi, seiring bertambahnya usia anak kan semakin besar juga kebutuhan anak untuk bergerak dan beraktivitas. Dari yang tadinya saat masih bayi belum dapat bergerak banyak dan berpindah-pindah, jadi segala hal perlu bantuan orang tuanya. Hingga di usia Dani atau 6 tahun, anak sudah semakin diharapkan untuk dapat melakukan berbagai hal untuk dirinya sendiri. Untuk itu, di setiap tahapan usia anak, terdapat beberapa hal dari setiap aspek pertumbuhan yang diharapkan sudah anak kuasai untuk menandakan pertumbuhannya yang baik sesuai dengan usianya. Nah, benar sekali apa yang dibaca oleh Ibu Eka. Berdasarkan KPSP atau Kuesioner Prescreening Perkembangan, melompat dengan satu kaki merupakan aktivitas yang seharusnya sudah cukup terlatih pada anak usia 6 tahun atau 72 bulan. Melompat yang dimaksud adalah melompat dengan satu kaki sebanyak 2-3 kali tanpa berpegangan. Dok, tapinya memang apa sih dampaknya misalnya anak belum bisa melakukan aktivitas melompat ini? Kan sebenarnya kita tidak butuh melompat dengan satu kaki untuk aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaan yang bagus sekali Bu Eka. Pasti pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, memangnya kenapa sih harus bisa melakukannya? Meskipun sepertinya sederhana, melompat dengan satu kaki membutuhkan kekuatan otot dan tulang yang cukup besar bagi anak-anak. Kemampuan mempertahankan keseimbangan saat bergerak, mempertahankan fokus, hingga kemampuan bilateral untuk mempertahankan satu kaki tetap di atas, sementara kaki yang lain harus melompat. Jika anak belum mampu melakukannya di usia 6 tahun, dapat dikatakan anak belum memiliki kemampuan gerak kasar yang cukup baik. Anak yang memiliki masalah pada kemampuan gerak kasarnya akan cenderung tidak tertarik atau bahkan menghindari kegiatan fisik karena merasa kesulitan dan akan berdampak pada kebugarannya. Selain itu, kesulitan anak untuk dapat bergerak aktif juga dapat mempengaruhinya dalam bersosialisasi dengan teman-temannya yang dapat lebih aktif bergerak. Iya juga sih dok, jadi harus dilatih ya? Iya Ibu Eka. Seperti halnya kemampuan lain, kemampuan gerak kasar anak juga tidak muncul dengan begitu saja tanpa dilatih. Semakin banyak dilatih atau distimulasi, kemampuannya akan semakin baik pula. Di sini saya sudah menyiapkan arena bermain sederhana yang dapat menstimulasi kemampuan gerak kasarnya. Karena di usia dini, anak sudah berada di tahap bermain sosial. Anak mulai menyenangi bermain dengan orang lain dengan permainan yang lebih terstruktur. Permainan seperti apa itu ya dok? Nah, untuk dapat menjelaskan dengan lebih detail contohnya, di sini saya sudah menyiapkan video contoh aktivitasnya. Silakan saksikan dulu ya, Ayah Bunda. Nah, jadi di sini ada 3 rintangan yang harus dilewati anak untuk mencapai bintang di akhir jalur. Pertama, anak harus melompat zigzag, lalu harus berjalan lurus pada garis. Dan yang terakhir, anak harus melompat dengan satu kaki. Ketiga permainan ini melatih gerak kasar anak khususnya keseimbangan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk melewati rintangan-rintangan ini, anak harus memiliki kemampuan perencanaan gerak yang baik, mempertahankan keseimbangan dengan baik, kekuatan otot dan tulang, dan juga kemampuan bilateral untuk menahan satu kaki pada posisi diam, sementara satu kaki lainnya terus bergerak. Melihat bagaimana cara anak melewati rintangannya, terlihat bahwa anak masih butuh stimulasi lebih untuk melatihnya mempertahankan keseimbangan. Karena dapat dilihat, ia mengalami kesulitan mempertahankan keseimbangan di rintangan terakhir. Dari aktivitas tadi, sebenarnya hal yang terpenting yang ingin saya lihat adalah pada rintangan terakhir, yaitu kemampuan melompat dengan satu kaki hingga 2-3 kali. Anak usia 6 tahun diharapkan sudah dapat melompat dengan satu kaki sebanyak 3 kali dengan lebih baik dan stabil. Berarti harus latihan seperti tadi lagi ya dok? Kalau mau mengulang yang seperti kita tadi lakukan di sini, bisa. Pemirsa bisa membuat rintangan untuk anak-anaknya dengan lakban dan kertas bergambar. Bisa juga dibuat dengan benda-benda yang ada di rumah, seperti bantal, guling, sofa atau kursi, tiang sapu, dan benda-benda lainnya. Selain itu, bermain di taman, bermain sepeda, push bike, dan skuter atau otopet juga sangat baik untuk melatih gerak kasar, khususnya keseimbangan anak. Wah, berarti memang harus sering-sering temenin Dani bermain ya dok? Betul Ibu Eka, bermain bersama orang tua
sangat baik untuk mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Selamat mencoba juga pemirsa di rumah.